Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Kita lanjutkan materi hari ini tentang, sudah terlihat di monitor ya? Eh, Lihat, Pak. Baiknya, Sudah. ya. Terlihat, Pak. Oke. Jadi materinya masih lanjutan ya dari yang kita bahas kemarin ya, teori elektromagnetika, foton dan cahaya. Kalau kemarin kita bahas tentang medan, ya, medan elektromagnetik. Sekarang kita bahas gelombang elektromagnetik ya. Jadi gelombangnya sekarang ya, gelombang elektromagnetik gitu ya. Oke. Ya, jadi bahasan berikutnya gelombang elektromagnetik. Ya, ini ya. Gelombang elektromagnetic wave. Gitu ya. Jadi seperti yang sudah kita bahas kemarin ya, bahwa medan elektromagnetik itu kan terdiri dari dua jenis medan ya. Satu medan listrik, yang kedua medan magnet ya. Medan listrik dilambangkan dengan E, medan magnet dilambangkan dengan B ya. Begitu pula nanti kalau kita membahas gelombang elektromagnetik nanti juga terkait dengan perambatan kedua medan ini. Jadi nanti yang merambat ya dua medan ini, medan listrik sama medan magnet gitu ya. Nah, sebetulnya gelombang elektromagnetik ini ya terkait dengan apa yang bukan ditemukan ya, apa yang dihipotesiskan oleh Maxwell. Ya, jadi kalau Maxwell kemarin kan membuat hipotesis ya, meskipun nanti pada akhirnya juga benar ya, bahwa perubahan medan listrik akan menghasilkan medan magnet gitu ya. Jadi sebetulnya gelombang elektromagnetik itu berasal dari hal tersebut ya. Jadi maksudnya itu ketika medan magnet itu berubah ya. Jadi ceritanya gelombang itu kan perubahan ya. Ya. Gelombang itu terkait dengan perubahan. Kalau gelombang mekanik itu kan yang berubah itu kan simpangan ya. Posisi ya, lebih tepatnya posisi lah. Kalau gelombang mekanik yang berubah itu posisi. Posisi apa ya? Posisi benda ya. Posisi benda yang berubah, lalu perubahan posisinya ini akan mengubah posisi benda-benda lain yang ada di sekitarnya, sehingga nanti terbentuk perambatan perubahan posisi dari satu benda ke benda yang lain. Itu yang disebut dengan nama gelombang mekanik. Nah, kalau di gelombang elektromagnetik kan tidak ada perubahan pada benda ya, yang terjadi itu adalah energi. Ya, karena apa? Karena gelombang elektromagnetik itu bisa merambat dalam ruang hampa ya. Jadi tidak selalu membutuhkan medium atau benda ya. Beda dengan gelombang mekanik. Kalau gelombang mekanik kan butuh benda, butuh material ya, butuh medium untuk merambatkannya. Kalau gelombang elektromagnetik tidak perlu. Karena sebetulnya yang dirambat itu adalah energi. Energi apa ya energi dari medan listrik dan medan magnetnya itu. Gitu. Jadi prosesnya itu yang pertama adalah dimulai dari hukum Faraday. Anggap aja kita awali dari hukum Faraday ya. Faraday mengatakan bahwa perubahan medan magnet ya. Perubahan medan magnet akan menghasilkan medan listrik. Nah, kemudian medan listrik ini akan berubah ya. Perubahan medan listrik ini, menurut Maxwell ya, menurut hipotesis Maxwell akan menghasilkan medan magnet. Ya, medan magnet lagi. Nanti perubahan medan magnet ini kembali ke Faraday lagi ya.
menghasilkan medan listrik ya. Nah, jadi gitu, jadi berulang ya. Jadi berulang. Jadi kalau seandainya hipotesis Maxwell itu tidak terbukti benar, maka nggak ada yang namanya gelombang elektromagnetik. Jadi gelombang elektromagnetik itu merupakan bukti kebenaran dari hipotesis Maxwell. Dan itu sudah ditemukan oleh Heinrich Hertz ya, penemu dari gelombang radio ya. Gelombang radio itu merupakan salah satu dari gelombang elektromagnetik ya. Karena berasal dari perambatan gelombang listrik dan gelombang magnet ya. Jadi gitu. Jadi boleh kita katakan bahwa gelombang elektromagnetik itu ya perubahan dari dua medan ya. Ketika medan listrik berubah menghasilkan medan magnet. Kemudian medan magnet yang berubah ini menghasilkan medan listrik. Begitu berulang-ulang gitu ya, sehingga nanti terjadi perambatan kedua medan tersebut, medan listrik maupun medan magnet gitu ya. Jadi terkait dengan apa? Hukum Faraday sama hipotesis Maxwell ya. Atau kalau secara umum ya persamaan Maxwell kan. Karena persamaan Maxwell kan juga di dalamnya terdapat hukum Faraday ya. Dan hukum-hukum yang lain. Nah ini, seperti di gelombang mekanik ya. Di gelombang mekanik kan ada persamaan gelombang ya. Ya, persamaan gelombangnya kan terkait dengan simpangan ya, simpangan atau posisi, perubahan posisi ya. Posisi dari benda ya, kalau gelombang mekanik ya. Posisi benda. Nah, kalau gelombang elektromagnetik ya, yang berubah itu adalah medan listrik dan medan magnet. Makanya nanti kita menulis gelombang elektromagnetik itu bisa dua versi ya. Seperti ini kan. Kursor kelihatan ya, kursor saya ya. Gerakan kursor saya kelihatan di monitor kalian ya. Kelihatan, Bang. Ya. Versi pertama menulisnya menggunakan medan listrik ya. Ini kan penulisan gelombang elektromagnetik dalam medan listrik. Kalau yang kedua ini apa? Penulisan gelombang elektromagnetik dalam medan magnet. Ya, jadi ada dua versi. Ada dua versi lah. Dua cara untuk menuliskan gelombang elektromagnetik. Yang pertama menggunakan atau dalam medan listrik, yang kedua dalam medan magnet. Nah, perlu saya tekankan biasanya ya, ini biasanya ya, biasanya orang lebih menyukai penulisannya dalam bentuk medan listrik dibandingkan medan magnet. Begitu ya biasanya ya. Jadi nanti biasanya untuk berikutnya kita lebih banyak menggunakan penulisannya menggunakan medan listrik ya. Biasanya gitu ya, yang paling umum. Yang paling umum digunakan biasanya menggambarkan medan listrik dari gelombang ya. Bukan medan magnet. Ya, pakai medan magnet apakah nggak boleh ya? Boleh ya, tapi umumnya gitu aja. Biasanya umumnya. Bentar, berikutnya ya. Ini ada yang ini ya, enggak ya. Ini. Jadi ini ada dua versi dituliskan dua-duanya ya. Yang di sebelah kiri ini versi medan listrik ya. Yang sebelah kanan ini versi medan magnet ya. Ya. Ini kan, ini kiri ya, listrik, kanan magnet. Terus ini dituliskan dalam apa ini? Koordinat kartesian ya. Kartesian ya. Kenapa kok kartesian ya? Paling gampang kartesian itu ya. Nanti itu koordinat yang lain nanti berikutnya saja ya. Kalau dinyatakan dalam koordinat kartesian langsung dalam ruang ya. Dalam ruang berarti X kan sama ya, ini ya. Yang kiri listrik, yang kanan magnet. Ya, gitu kan. Ya, karena baik medan listrik maupun medan magnet itu vektor, maka nanti ada 3 komponen ya, karena vektor kan ya, 3 komponen berarti ya. Ini kan, ya nanti kan ini komponen X ya, komponen X, komponen Y, dan komponen Z ya, 3 dimensi ya. Ada 3 komponen, soalnya kedua medan tersebut listrik atau magnet itu adalah vektor. Nah, kalau itu kita lihat ya,
dengan bentuk persamaan gelombang secara umum. Biasanya penulisan gelombang secara umum itu menggunakan ini ya. Ini kalian tahu huruf apa ini namanya ya? Huruf Yunani ini ya. Huruf apa ini? Ada yang tahu barangkali? Si bukan? Si ya, mungkin si ya. Anggap aja si gitu ya. Saya lupa namanya udah. Anggap aja si gitu ya. Jadi do kuadrat si do x kuadrat plus ya do kuadrat si do y kuadrat ya do kuadrat si do z kuadrat sama dengan 1/v kuadrat do kuadrat si. Kan ini kan bentuknya kan begini ya. Bentuk kalau kalian mempelajari persamaan gelombang itu ya. Persamaan gelombang mekanik kan biasanya itu simpangannya dinyatakan dengan fungsi si ya. Fungsi si ini kan fungsi simpangan ya. Fungsi simpangan nanti ya ruang dan waktu gitu ya. Cuma kalau di apa itu di gelombang elektromagnetik, si ini menyatakan tadi ya medan listrik dan medan magnet ya. Ya. Baik itu dalam X, dalam Y maupun dalam Z ya. Jadi bisa ada 3 komponen gitu ya. Nah itu. Nah, terus kemudian kalau kita bandingkan ya persamaan gelombang secara umum ini ya. Ini kan secara umum ya, persamaan gelombang secara umum ya. Untuk gelombang mekanik kan ya. Itu kalau kita lihat ya itu apa ya? Itu terkait dengan V ya. V ini kan menyatakan apa? Cepat rambat gelombang ya. Coba kita bandingkan antara V di gelombang ini ya, di rumus gelombang ini dengan gelombang elektromagnetik. Coba kalian perhatikan kan 1/V kuadrat ini terkait dengan ini kan ya. 1/V kuadrat terkait dengan ini. Epsilon 0 kali mu 0 gitu ya. Di sini kan. Jadi 1/V kuadrat ini sama dengan ini. Epsilon 0 mu 0 ya. Gitu kan. Berarti kalau begitu, kalau saya pengen tahu V-nya berapa ya, maka V sama dengan apa? 1 per akarnya ini kan. Epsilon 0 mu 0. Nah itu kalau kita hitung ya, kan kalian tahu ya epsilon 0 itu kan, ini epsilon 0 itu apa ya? Epsilon 0 itu apa? Mu 0 itu apa? Ada yang tahu tuh? Epsilon 0 itu apa? Atau epsilon itu apa? Mu itu apa ya? 0 itu artinya ruang hampa ya? Ya gimana? Fatan ya? Fatan gimana? Bukan saya, Pak. Ya, siapa itu? Tadi siapa yang siapa nih yang mau jawab? Coba. Saya, Pak. Jagas ya? Iya. Ya, gimana Jagas? Epsilon 0 itu permitivitas ruang hampa. Kalau Ya, benar. mu 0 itu permeabilitas ruang hampa. Iya, benar sekali. Jadi epsilon 0 itu permitivitas. Permitivitas itu apa sih? Sifat listrik ya. Permitivitas itu sifat listrik. Kalau permeabilitas itu sifat magnet. Jadi 0 berarti ruang hampa ya. 0 itu berarti ruang hampa. Jadi sebetulnya itu setiap material ya, setiap medium itu punya 2 sifat. Punya sifat listrik dan sifat magnet. Sifat listrik disebut permitivitas, sifat magnetnya disebut permeabilitas. Kalau ruang hampa dikasih lambang 0 ya. Nanti itu bisa diukur itu. Berapa permitivitasnya ruang hampa, berapa permeabilitas ruang hampa ya. Ternyata kalau kita masukkan ke rumus ini ya, ada yang tahu nilai epsilon 0-nya itu berapa? Epsilon 0 ruang hampa itu berapa? Nilai permitivitas ruang hampa. Di hukum kolom itu ya. Hukum kolom itu ya. Kan kalian tahu hukum kolom itu kan ada K-nya ya. K F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. K itu kan berapa? 9 kali 10 pangkat 9 ya. Nah, di dalam K itu kan ada 1/4 pi epsilon 0. Nah, ada epsilon 0 ya. Itu kalau kita hitung ya, dari hukum kolom itu ya, akan kita dapatkan bahwa epsilon 0 itu sekitar ini 8,85 ya, 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Itu permitivitas ruang hampa ya. Kalau mu itu terkait dengan itu, dengan apa itu? Dengan medan magnet yang dihasilkan oleh kawat lurus itu ya. Ya kan kalian tahu ya bahwa B-nya kan sama dengan apa? Mu 0 I per 2 pi R kan itu ya. 2 pi A gitu ya, mu 0 I per 2 pi R. Nah itu kalau itu ruang hampa ya, kalau kita hitung nanti kita akan dapatkan ini permitivitas ruang hampa sekitar ini 4 pi ya, 4 kali pi 3,14 ya, 4 pi kali 10 pangkat minus 7. Ya, kalau itu kita masukkan ke sini ya, terus kita akar, terus seper gitu ya, seper akar dari perkalian
permitivitas ruang hampa dan permeabilitas ruang hampa, nanti akan didapatkan angka mendekati ini 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Atau tepatnya ini ya 2,9 berapalah kali 10 pangkat 8. Nah, apa yang menarik dari situ ya? Yang menarik dari situ waktu itu dari hitung-hitungannya Maxwell ya, itu menyimpulkan bahwa gelombang elektromagnetik ya, maksudnya gelombang radio waktu itu ya, itu merambat seperti kecepatan cahaya. Jadi waktu itu orang sudah bisa mengukur kecepatan cahaya ya, menggunakan menggunakan prisma ya, prisma yang berputar ya, berputar dengan kecepatan tinggi gitu ya. Itu orang sudah waktu itu sudah bisa mengukur kecepatan cahaya. Ternyata yang mengejutkan saat itu ya, ternyata cepat rambat ya, kecepatan dari gelombang elektromagnetik ya, atau gelombang radio ini ternyata persis sama dengan kecepatan cahaya. Nah itu adalah hasil yang mengejutkan saat itu ya. Kalau sekarang sih enggak ya, pada zaman itu ya, zaman Maxwell membuat hipotesisnya itu tadi ya, itu. Jadi itu ya penemuannya waktu itu, bahwa gelombang elektromagnetik itu merambat seperti cahaya merambat. Nah, sekarang terkait dengan gelombang elektromagnetik ya. Kan kalau kita belajar gelombang mekanik ya, itu kan ada 2 jenis gelombang ya. Seperti yang saya singgung di kemarin ya, di pertemuan awal itu ya. Kalau gelombang mekanik kan ada gelombang transversal, ada gelombang longitudinal kan gitu ya. Ya, itu kan terkait dengan arah getar dengan arah rambat ya. Kalau arah getaran dari gelombangnya ya, jadi bolak-baliknya itu loh. Kalau bolak-baliknya itu tegak lurus dengan perambatannya ya itu disebut gelombang transversal. Tapi kalau segaris dengan arah perambatannya itu disebut longitudinal kan itu ya. Misalkan ombak ya, ombak di air ya, di permukaan air ya. Itu kan ombaknya kan naik turun ya, sementara merambatnya kan sepanjang permukaan air, berarti kan tegak lurus. Itu gelombang transversal ya. Tapi kalau gelombang pada pegas ya, pegas yang saya mampatkan, saya renggangkan, itu kan berarti kan searah dengan perambatan, itu disebut gelombang longitudinal, termasuk gelombang bunyi ya. Gelombang bunyi itu kan pemampatan dan perenggangan udara ya. Jadi udara dirapatkan, direnggangkan seperti pegas itu ya. Cuma kan kalau udara kan nggak kelihatan ya, beda dengan pegas. Pegas kan kelihatan. Itu juga gelombang longitudinal. Nah, untuk gelombang elektromagnetik, ya, untuk gelombang elektromagnetik berarti kan medan listrik sama medan magnet itu tegak lurus dengan perambatan ya. Jadi menurut teori medan listrik magnet yang kita bahas kemarin, tidak mungkin medan listrik dan medan magnet itu segaris ya, segaris atau sejajar dengan perambatan ya. Ya gitu. Jadi menurut teori listrik magnet nggak mungkin itu. Ya, yang pasti menurut teori listrik magnet yang kita bahas kemarin itu ya. Meskipun kemarin kan nggak nyinggung itu ya, soalnya perumusannya menggunakan ini sebenarnya, menggunakan analisa vektor sebetulnya ya. Tapi nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di itu ya, di mata kuliah medan elektromagnetik ya. Kenapa kok begitu ya? Mungkin di sini nggak perlu saya jelaskan lebih detail ya. Pokoknya yang jelas menurut teori listrik magnet itu medan listrik dan medan magnet itu tegak lurus ya. Ya, jadi medan listrik dan medan magnet yang dihasilkan kan itu tegak lurus, dan tegak lurus juga dengan perambatan ya. Jadi ketiganya saling tegak lurus, medan E, medan B, dan arah rambatnya itu tegak lurus ketiga-tiganya gitu ya. Maka berarti dia merupakan apa? Gelombang transversal. Makanya disebut ini kan transverse wave ya, atau gelombang transversal. Jadi nggak ada gelombang elektromagnetik longitudinal itu ya. Karena terkait dengan sifat medan listrik dan medan magnet.
Gitu ya. Ya, itu ya. Nah, di sini ditulis apa ini? Ada postulat Hooke, ada percobaan Young ya, Fresnel, terus kemudian Maxwell. Pokoknya semua teori-teori ini ya. Jadi terutama Maxwell ya. Kalau saya sih menggunakan teori Maxwell ya untuk menjelaskan bahwa gelombang elektromagnetik itu gelombang transversal ya. Ya persamaan Maxwell yang 4 kemarin itu ya. Yang kita bahas di minggu kemarin itu bisa digunakan untuk menunjukkan bahwa gelombang elektromagnetik itu gelombang transversal ya. Tentunya menggunakan ini. Menggunakan analisa vektor ya. Ya kalau Young dan Fresnel ini kan lebih ke arah ini eksperimennya ya. Tapi kalau Maxwell itu murni teori ya, murni teoritis. Kalau Young dan Fresnel itu percobaannya ya. Kalau percobaan Young itu terkait dengan interferensi cahaya ya. Ya, pokoknya dari penemuan 4 orang ini ya, mulai dari Hooke, ya kalau Hooke kan tentang gelombang ya sebenarnya, gelombang secara umum ya. Kalau Young dan Fresnel kan tentang gelombang cahaya ya, dan Maxwell kan tentang teori gelombang elektromagnetik ya. Itu memperlihatkan bahwa gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang transversal. Nah, terus kemudian kalau tadi kita membahas gerak gelombang elektromagnetik di dalam ruang hampa ya. Sekarang kalau dia merambat tidak di ruang hampa, tapi di dalam medium ya. Jadi bak meter itu maksudnya medium ya. Ya, bak meter ya. Jadi yes, kayak medium lah gitu ya. Nah, bedanya apa antara di ruang hampa sama di dalam medium? Coba kalian lihat ya. Kalau di ruang hampa tadi gimana tadi? Di ruang hampa itu kan ini loh. Ini loh ruang hampa ya. P sama dengan apa ini? 1/akar epsilon 0 mu 0 itu di dalam ruang hampa ya. Sama dengan ini kan 3 kali 10⁴ ya. Mendekati lah. Kalau di dalam medium gimana nih? Ini kan medium ya. Bedanya apa itu? Antara di dalam ruang hampa sama di medium. Terlihat perbedaannya apa itu? Secara sepintas itu. Kecepatannya beda, Pak. Ya, kecepatannya beda. Kenapa kok kecepatannya beda? Siapa tadi? Naufal ya? Naufal atau siapa tadi? Iya, Pak, saya novel. Ya, Naufal. Gimana? Ya, benar Naufal. Kenapa kok seperti itu, Naufal? Kecepatannya beda. Cepat lambat maksudnya ya? Kenapa kok beda itu, Naufal? Karena permitivitasnya benar. sama permeabilitasnya beda, Ya, Pak. benar. Beda kan. Jadi kan setiap material ya, setiap medium ya, material atau medium itu kan punya permitivitas sifat listrik ya, sama permeabilitas sifat magnet yang berbeda dengan ruang hampa. Sehingga itu nanti berdampak ke ini kan, ke V-nya kan. Gitu kan. Nah, biasanya ya permitivitas medium lebih tinggi dari ruang hampa ya. Biasanya gitu ya. Permeabilitas juga gitu. Permeabilitas ruang hampa juga lebih tinggi dari ruang hampa. Sehingga akibatnya apa? Kalau E-nya lebih tinggi, mu-nya juga lebih tinggi, nanti P-nya bagaimana tuh? Inilah. Gimana tuh? P-nya bagaimana? Lebih tinggi atau lebih rendah? Kalau epsilonnya lebih tinggi, mu-nya lebih tinggi, P-nya bagaimana? Lebih tinggi atau lebih rendah? Gimana? 1/, ya, perhatikan 1/, ya. 1 dibagi ya. Tadi gimana? Kalau ini sebagai apa itu? Sebagai penyebut ya. Jadi ini loh, coba perhatikan kalian bilangan pecahan ya. Bilangan pecahan, misalnya katakanlah A per B ya. Bilangan pecahan A per B. Kalau B-nya tambah besar, bagaimana dengan nilai pecahan tersebut?
Jadi bilangan pecahan A per B. Kalau B-nya besar, bagaimana dengan pecahan tersebut? Nilai pecahannya. Kecil, Nilainya Pak. kecil, Pak. Nilainya kecil. Kan Iya, gitu. kecil. Misalkan kalian saya tanya loh, setengah sama seperempat. Besar mana? Setengah sama seperempat. Tengah, Pak. Setengah. Ya, karena 2 dan 4 kan ya. 2 itu kan kecil ya. Jadi gitu. Jadi kalau pada bilangan pecahan ya, kalau apa itu penyebutnya besar akan mengecil. Tapi sebaliknya pembilang ya. Kalau pembilang misalkan gini, misalkan 2/3 sama 4/3 besar mana ya? 2/3 ya besar 4/3 kan ya. Karena pembilang ya. Ini kan penyebut ini nilai penyebutnya. Meskipun ada akarnya ya, nggak masalah, akar kan tetap bagian dari penyebut ya. Sehingga artinya apa? Kalau epsilon maupun mu-nya itu besar, maka nanti P-nya mengecil ya. Berarti apa? Cahaya di dalam media itu merambat lebih pelan ya. Jadi ketika cahaya ya, atau ini secara umum gelombang elektromagnetik lah, nggak harus cahaya ya. Secara umum gelombang elektromagnetik ketika dia melewati media ya, dia akan merambat lebih pelan ya daripada kalau dia di ruang hampa gitu. Ya. Lah, terus terkait itu nanti ada namanya indeks bias. Ya. Kalau di cahaya namanya indeks bias ya. Indeks bias itu pasti perbandingan ini kok definisinya itu kan perbandingan kecepatan kecepatan gelombang elektromagnetik ya. Di sini pakai istilah ya. Perbandingan kecepatan gelombang elektromagnetik di dalam ruang hampa dengan di dalam media. Kan tadi kan di dalam ruang hampa kan cepat, di dalam media kan pelan ya. Sehingga nanti indeks bias pasti nilainya lebih besar dari 1 kan itu ya. Jangan sampai kebalik loh ya. Pokoknya ruang hampa dibagi medianya. Di ruang hampa dibagi di media. Sehingga nanti N-nya mesti lebih besar dari 1 kan itu ya. Atau kalau itu dinyatakan dengan epsilon ini kan. Jadi kalau kalau C berarti kan seper ya. Kalau C ini kan seper akar ini kan, seper akar epsilon 0 mu 0 kalau C ya. Kalau V kan seper ini kan ya. Ya. Jadi seper dibagi seper kan tinggal dibalik gitu ya. Seper dibagi seper kan berarti kan ini kan. Ini apa? Ini di dalam ruang dalam media, ini dalam ruang hampa ya. Nah, katakanlah misalkan K itu berapa kalinya ya. Jadi KE itu maksudnya itu berapa kalinya permitivitasnya ya. Kalau KM itu berapa kalinya permeabilitasnya. Jadi KE itu berapa kalinya listriknya. Listrik kan permitivitas ya. Kalau KM itu berapa kali magnetnya ya. Berarti apa? Permeabilitas. Jadi gitu loh. Jadi maksudnya itu epsilon itu sama dengan KE epsilon 0 gitu ya. Kalau mu itu maksudnya apa? KM kali mu 0 kan gitu. Nah, biasanya hampir semua media ya, itu KM-nya itu sama dengan 1. Jadi hampir semua media itu mempunyai permeabilitas atau sifat magnet yang sama seperti sifat magnetnya ruang hampa. Kecuali bahan magnet ya. Perkecualiannya bahan magnet. Jadi hampir semua bahan dielektrik ya. Bahan dielektrik pokoknya asalkan bukan bahan magnet ya. Ya, pokoknya selain bahan magnet itu biasanya permeabilitasnya itu sama seperti ruang hampa. Berarti apa? Mu itu sama dengan mu 0 hampir untuk semua media, semua medium kecuali bahan magnet. Sehingga nanti hasilnya berarti apa? Berarti hanya bergantung sama KE ya, tidak bergantung sama KM karena ini KM-nya 1 kan ya. Ya, jadi hanya bergantung sama sifat listriknya ya. Khusus untuk bahan bukan magnet ya, bahan non magnetik. Nah ini ya, kelihatan nggak nih kecil-kecil ya. Nah ini contoh ya, contoh bahan misalkan apa ini media air ya. Air ya indeks biasnya 1 berapa ini 1 ya? 1, berapa ya? Lalu helium ya segitu ya. Jadi nggak jauh-jauh dari 1 itu ya.
Kalau dihitung dari ini ya, akar KI sama N-nya kan gitu ya. Tapi ini nggak tahu ini hasil pengukuran ya. Hasil pengukuran apa teori ya? Oh, gas itu ya, ini gas ya. Yang pertama ini gas ya, untuk gas ini ya. Kalau gas itu mendekat ini ya, 1 koma ya, kalau kalian cermati ya. Untuk gas pasti 1 koma, berarti artinya nggak beda jauh dengan ruang hampa ya, untuk gas itu ya. Oh maaf, air itu bukan air, maksudnya udara ya. Ini bahasa Inggris, sorry. Tadi saya pikir air tuh, air maksudnya air ya. Maaf saya ralat ya. Jadi air itu maksudnya udara ini ya. Ya makanya udara kok, air kok 1 koma. Tahu saya air itu kan 1,33 ya, 4/3 kan indeks base-nya air itu ya. Ternyata ini air di sini adalah udara ya, water baru air ini ya. Nah, jadi ini untuk gas ya. Kalau untuk gas itu indeks biasnya ya sama seperti inilah, sama seperti ruang hampa ya, 1. Ya. Tapi untuk zat cair ya, seperti kalau zat cair, ini ya lebih tinggi dari ruang hampa ya, 1 koma ini ya. Contohnya air aja 1,33 kan, 4/3 ya. Indeks biasnya air. Ya. Nah, ini karbon dioksida. Ini ada yang menarik ya. Sebentar. Kalau kalian cermati aja Pak, N itu apa? Ini loh. Indeks bias mendekati apa ini? Akar KE ya ini loh. Ini loh. Indeks bias itu, ya benar kan? Indeks bias apa mendekati akar KE. Ternyata itu hanya berlaku untuk gas ya. Untuk medium berbentuk gas ya. Gasnya pun gas yang sederhana ya. Jadi gas sederhana itu kayak gas-gas yang molekul-molekulnya sederhana gitu loh. Itu ternyata coba kalian cermati ya dari tabel ini loh. Kan kalau gas kan antara akar KE dan N itu kan nggak beda jauh ya. Misalkan udara kan 1,00294. Ya, ini berapa? Kan nggak beda jauh kan. Ini 3. Ya, oke ya. Coba bandingkan dengan zat cair. Zat cair kan apa? Bagaimana kalau zat cair? Kan nggak cocok gitu ya. Coba lihat ini. Untuk benzena masih cocok ya benzena ya. Benzena antara akar KE sama N-nya masih inilah. Masih cukup baik lah, tapi begitu masuk ini air lah. Akar KE-nya 8, hampir 9 ya. Sementara lah kan nggak cocok ini ya. Ya, nggak cocok apalagi untuk zat padat ya. Tambah nggak cocok lagi gitu ya. Jadi ternyata rumus ini ya, rumus dari apa ini dari Maxwell ini ya. Ternyata hanya cocok untuk ini, untuk media berupa gas ya. Kalau medianya nggak berupa gas sudah nggak cocok ya. Ada faktor lain yang harus diperhitungkan ya. Jadi lebih rumit lah untuk apa itu perhitungan indeks bias ya, untuk apa itu, untuk zat cair sama zat padat itu perhitungan indeks biasnya itu nggak sederhana kayak untuk gas ya. Kalau untuk gas kan N mendekati akar KE ya, tapi untuk zat cair sama zat padat nggak cocok ya. Jadi N sama akar KE tidak sederhana itu ya. Ada banyak faktor yang harus dihitung begitu. Nah, kemudian ini ya. Kemudian ini berikutnya apa ini? Pak, kita lihat jadi ini tadi ini ya. Berikutnya ini tentang apa ini? Nah, tentang persamaan dispersi ya. Persamaan dispersi. Sebentar, saya tanya dulu ke kalian. Kalian ngerti istilah dispersi ya? Ngerti pengertian dispersi kalian ya? Pembiasan bukan, Pak? Gimana? Pembiasan bukan, Pak? Pembiasan, iya benar. Ada kaitannya dengan pembiasan. Pertanyaan saya gini, kenapa kok terjadi pembiasan? Iya benar, ada kaitannya dengan pembiasan, benar. Kenapa kok terjadi pembiasan? Ada yang bisa jawab? Siapa? Araflida ya tadi? Ya, Pak. Mungkin dari kalau cahaya sendiri kan kalau di ruang hampa, kalau kena medium itu kayak kena air itu kan dibelokkan gitu, Pak. Ya, itu pembiasan kan ya? Iya, Pembiasan. Pak.
pembiasan iya, ada lagi selain pembiasan ada lagi yang terkait. Jadi gini loh, kan kalian tahu pelangi ya. Terbentuknya pelangi itu karena apa? Di pelajaran SMA ya, atau mungkin di SMP juga disampaikan ya. Terbentuknya pelangi itu karena apa? Kan dari cahaya matahari itu kan ya. Iya, Pak, kena air hujan. Ya benar. Kan terjadi pembiasan juga ya. Jadi pembiasan cahaya matahari oleh, lebih tepatnya oleh bintik-bintik ya, bintik-bintik awan lah gitu ya. Ya, pembiasan kan gitu ya. Yang jadi masalah itu kok bisa timbul warna ya. Tadinya kan cahaya putih ya. Cahaya putih menjadi terurai menjadi warna. Itu kenapa itu? Itu yang dimaksud dengan nama dispersi ya. Jadi dispersi itu terkait dengan pembiasan yang nanti akan menghasilkan apa? Menghasilkan penguraian warna ya. Jadi dispersi itu maksudnya penguraian warna ya. Jadi cahaya putih kan sebenarnya cahaya yang terdiri dari banyak warna ya. Jadi cahaya putih itu adalah campuran dari banyak warna. Nah, ketika cahaya putih itu dibiaskan ya oleh sebuah media, biasanya kaca biasanya kan ya. Kalau pelangi kan air kan ya, yang membiaskan kan air ya. Kalau pelangi yang membiaskan itu air ya. Bintik-bintik air lah di udara ya. Atau bintik-bintik awan ya di udara. Sehingga timbul warna, itu karena apa? Karena apa? Karena setiap warna ya, setiap warna itu punya indeks bias sendiri-sendiri di situ. Jadi warna merah punya indeks bias sendiri, warna hijau punya indeks bias sendiri, warna apa itu? Warna biru punya indeks bias sendiri. Kalau mereka indeks biasnya itu sama, maka nggak akan terurai ya. Jadi dibelokkan dengan sudut yang sama. Jadi ketika cahaya putih melalui media yang lain ya selain udara ya, ganti media maksudnya itu, misalkan dari udara ke air atau dari udara ke kaca ya, itu kalau indeks biasnya sama semua ya tidak akan terjadi warna pelangi karena dibelokkan dalam sudut yang sama semua warna ya. Tapi karena masing-masing itu punya indeks bias beda-beda, maka pembelokannya nggak sama ya. Pembelokannya nggak sama. Jadi ya karena beloknya nggak sama maka jadi terurai kan gitu ya. Ya, jadi dibiaskan dengan sudut bias yang berbeda-beda. Sehingga yang tadinya putih menjadi terurai ya. Terurainya itu karena itu tadi penjelasannya ya. Nah ini itu yang dimaksud dengan nama dispersi ya. Jadi dispersi itu adalah peristiwa penguraian ya. Penguraian cahaya putih ya menjadi cahaya-cahaya penyusunnya. Itu terjadi karena peristiwa pembiasan ya. Yang disebabkan oleh perbedaan indeks bias. Ini coba kalian cermati ini kan. 728 ya. Panjang gelombangnya ya. Dari gelombang panjang sampai gelombang pendek. 728 itu warna merah ya. Merah itu berarti panjang gelombang panjang ya. Kalau ungu itu panjang gelombang pendek ini sekitar inilah 388 nanometer ya. Ini warna ungu ya. Ini. Coba kalian lihat. Warna merah indeks biasnya berapa? 1,5346 ya. Terus warna violet ini berapa ini? 1,557. Nah, besar mana indeks biasnya? Antara warna merah sama warna ungu ya. Artinya apa? Semakin ini ya, kalau lihat dari sini ya, semakin pendek panjang gelombangnya ya, semakin pendek panjang gelombangnya, indeks biasnya bagaimana? Kan paling pendek nih ya. Dari merah ke violet kan, ke ungu itu kan panjang gelombangnya makin pendek. Indeks biasnya tambah turun apa tambah naik ini? Tambah naik kan, meskipun kecil ya. Ya, tambah naik kan. Kalian lihat ya. 15346, iya tambah naik. Meskipun naiknya pelan ya. Ya gitu. Jadi gitu. Jadi artinya indeks bias warna merah itu kecil ya. Sementara indeks bias warna apa itu? Warna violet itu besar gitu ya. Ini alasan ya. Ini adalah alasan kenapa kok lampu sein ya.
lampu sen untuk di kendaraan ya. Di kendaraan itu kenapa kok menggunakan warna merah ya? Atau lampu untuk menghentikan kendaraan kan menggunakan warna merah ya. Itu alasannya itu ya, terkait dengan pembelokan tadi ya. Kenapa kok untuk menghentikan kendaraan ya? Yaitu bukan sen ya, sen kan warna kuning ya. Untuk menghentikan kendaraan kenapa kok digunakan warna merah? Alasannya itu karena ini. Warna merah itu pembelokannya itu kecil ya. Ya, karena itu tadi ya. Jadi lampu untuk menghentikan kendaraan itu loh, digunakan warna merah. Karena pertimbangan itu. Jadi ini yang dimaksud dengan nama dispersi. Jadi dispersi itu menggambarkan ini ya, indeks bias ya. Indeks bias, perubahan indeks bias ya. Karena apa ini? Perubahan panjang gelombang. Atau kalau bahasa matematikanya itu gini loh, ini kan bahasa fisika ya. Kalau bahasa matematikanya itu apa? Indeks bias sebagai fungsi panjang gelombang gitu ya. Itu bahasa orang matematika ya. Jadi indeks bias sebagai fungsi panjang gelombang. Ini loh di sini kan ini ya, n itu kan indeks bias ini ya. N itu indeks bias. Panjang gelombangnya mana? Ya omega. Omega itu kan sebenarnya omega itu bukan panjang gelombang ya, tapi terkait dengan panjang gelombang. Kalau panjang gelombang kan lambda ya. Omega itu apa sih? Ini loh, ada omega di sini kan. Indeks bias kuadrat, meskipun kuadrat ya. Ini kan indeks bias kuadrat ya, apalah indeks bias kuadrat. Omega itu apa sih? Frekuensi, Pak. Ya frekuensi ya. Ya benar. Frekuensi, tapi frekuensi yang sudut ya. Ini loh, resonan frekuensi. Nol, maksudnya loh. Omega itu frekuensi benar. Atau lebih tepatnya frekuensi sudut ya. Jadi satuannya apa? Radian per sekon. Kalau frekuensi kan hertz, ya benar. Frekuensi lah katakanlah. Lebih pasnya frekuensi sudut ya. Jadi di bukunya Hertz ini menggunakan istilah frekuensi ya. Ya, lebih tepatnya sih frekuensi sudut, tapi tidak apa-apa lah, kadang beberapa buku itu menuliskan omega itu dengan nama frekuensi, bukan frekuensi sudut ya. Seperti di bukunya ini kan, bukunya Hertz ini ya. Jadi di sini menggambarkan ini loh, indeks bias sebagai fungsi dari frekuensi ya. Terus tanya ke kalian, gimana kaitan antara frekuensi dan panjang gelombang? Kaitannya gimana? Gimana kaitan antara frekuensi dan panjang gelombang? Itu bagaimana? Atau kita aja rumus yang menghubungkan antara frekuensi dan panjang gelombang itu bagaimana sih? Ayo, ada yang tahu? Itu kan pelajaran SMP itu ya. Ya, gimana rumus antara frekuensi dan panjang gelombang itu gimana? Di pelajaran fisika SMP ya, atau di pelajaran SMP itu namanya IPA ya. Di pelajaran IPA SMP kan kalian sudah diajarkan kaitan antara frekuensi dan panjang gelombang. Nah, bagaimana tuh hubungan antara frekuensi dan panjang gelombang? Katakanlah frekuensi pakai F ya, kan pakai omega ya. Omega itu kan sama dengan 2πf. Ya, gimana hubungan antara F sama lambda? Gimana hubungan antara F sama lambda itu? Lupa kalian? Berbanding terbalik, Pak. Ya benar, berbanding terbalik. Rumus tepatnya gimana? Rumus tepatnya benar berbanding terbalik. F sama dengan apa? F sama dengan V per lambda. Ya, Kecepatan benar sekali dibagi ya. lambda. Benar sekali ya. F sama dengan V dibagi lambda kan gitu sih. Ya, V itu kan meter per detik. Lambda itu kan meter. Jadi meter per detik per meter kan jadi seperdetik ya. Seperdetik itu kan hertz ya. Ya, itu kan seperdetik. Ya, itu. Ya, jadi nanti di dalam rumus bukan rumus ya. Di dalam persamaan dispersi itu nanti dinyatakan ya kadang dalam lambda, kadang dalam frekuensi. Frekuensi pun kadang tidak menggunakan frekuensi F, tapi menggunakan apa? Frekuensi yang omega atau frekuensi seperti ini kan ya. Hubungan dispersi kan ini kan. Jadi apa? Indeks bias sebagai fungsi dari frekuensi.
frekuensi sudut ya. Nah ini nanti jadi ini 1 plus apa ini NQE kuadrat epsilon 0 mu 0. Ini sebenarnya secara teori ini ya. Ini adalah hubungan dispersi secara teori ya. Kadangkala dalam apa itu dalam pengukuran kadangkala nyimpang dari ini ya. Seperti tadi kan. Jadi hubungan dispersi ini ya, persamaan dispersi ini biasanya berlaku untuk media-media sederhana, yaitu biasanya apa? Gas ya. Kalau gas iya, tapi kalau medianya sudah berupa benda padat, benda cair, apalagi benda padat, biasanya nggak sesederhana ini ya. Ya ini biasanya untuk gas ini ya. Yang kayak gini nih. Nah ini ya, kayak ini ya, ini cara teori sih ini ya, cara teori ini aja ya. Apa ini? Indeks bias sebagai fungsi dari apa ini? Omega ya. Tak besarin aja ya. Ini ya. Dulu. Bentar. Ini ya. Oh ini ya. Salah ya. Ini ya. Aduh, salah lagi. Ini loh. Jadi kalau kalian cermati di ini loh. Aduh. Bentar. Ini loh ya. Ini adalah hubungan dispersi ya. Apa? N indeks bias sebagai fungsi omega. Omega itu frekuensi sudut tadi ya. Bentuk apa itu? Bentuk fungsinya seperti ini ya. Jadi mula-mula naik ya, naik maksimal langsung turun cepat ya. Turun cepat minimum terus naik lagi perlahan ya. Puncak turun cepat gitu ya. Ya. Ini secara teori ya. Ini secara teori ya. Menurut teori kan kemarin pakai apa? Akar KI itu ya. Ya, jadi artinya terjadi apa? Terjadi perulangan ini ya. Jadi terjadi perulangan ya. Ya, terjadi pola perulangan meskipun perulangannya itu nggak persis sama ya, tapi terjadi perulangan ya. Sehingga nanti itu ada istilah ini nanti ya, omega 01, omega 02, omega 03. Apa itu omega 01? Omega 01 itu adalah apa itu? Yaitu frekuensi ya, frekuensi sudut ya. Ketika dia sama seperti ruang hampa gitu ya. Ini kan satu dengan ruang hampa ini kan, yang garis ini kan. Ya. Jadi omega 01, omega 02 sama omega 03 itu yaitu ketika apa itu indeks biasnya itu sama seperti udara ya. Selain frekuensi itu, nah itu indeks biasnya nggak sama dengan udara gitu ya. Nggak sama dengan udara itu ya. Nah, mungkin yang menarik apa ya? Ada indeks bias lebih kecil dari 1. Nih loh, kalau kalian cermati kan, nih kan ada indeks bias lebih kecil dari 1 ya. Indeks bias lebih kecil dari 1 ya. Ini lebih kecil, indeks biasnya lebih dari 1 ya. Nah itu yang apa itu? Nanti bisa menimbulkan ini persoalan tersendiri ya. Kenapa? Karena kalau indeks biasnya lebih kecil dari 1 berarti cahayanya merambat lebih cepat dari ruang hampa ya. Nah, itu nanti kan secara fisika nanti itu secara hasil pengamatan lah. Itu kan nggak benar itu ya. Jadi tapi ini hasil teori kan. Hasil secara teoritis gitu. Nah, terus kemudian kita lihat ini ya untuk berbagai media ya. Untuk berbagai media. Cuma sekarang ngeplotnya, kalau tadi kan ngeplotnya kan membuat grafiknya itu kan
indeks bias sebagai fungsi frekuensi sudut ya. Kalau yang ini bukan frekuensi sudut tapi apa ya? Tapi panjang gelombang. Nah, ini kan. Jadi ini n sebagai fungsi panjang gelombang. Nah, ini. Dan kalau tadi kan ngeplotnya dari apa tuh? Lengkap ya. Mulai dari inframerah sampai sinar X tadi ya. Jadi inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet. Jadi ngeplotnya dari rentang yang cukup panjang ya. Ya, tapi kalau ini ngeplotnya hanya gelombang cahaya saja ini ya. Ini loh. Yang grafik inilah. Ya, kan hanya gelombang cahaya saja. Ini kan 400 gelombang cahaya itu ini ya 400. Oh, enggak juga sih. Sampai 200 ya. Kalau gelombang cahaya ini loh yang ini loh. Gelombang cahaya itu yang ini loh, yang warna abu-abu ini ya, ini loh. Ini ya. Warna abu-abu ini loh. Kotak ini loh. Jadi dari sekitar 400 sampai 700 itu gelombang cahaya ini. Ini ya. Ini gelombang cahaya yang sini ya. Kalau yang ini gelombang bawahnya cahaya ya. Bawahnya cahaya berarti ini inframerah ini ya. Ini inframerah, yang ini adalah ultraviolet ini ya. Ya. Jadi ini adalah indeks bias atau dispersi ya. Relasi dispersi berbagai media ya. Jadi indeks bias sebagai fungsi panjang gelombang untuk berbagai medium. Ya. Mediumnya ini yang pertama ya, gelas ya. Gelas pelinta padat ya. Ya ini kebanyakan ini apa? Padatan ya, gelas soalnya. Gelas, kristal, gelas, plastik ya. Ini padatan semua ini ya. Dan semua. Jadi secara umum sih bentuk kurva ya, bentuk grafik dari indeks bias terhadap panjang gelombang itu grafiknya itu turun ya, menurun ya. Jadi artinya semakin panjang gelombangnya, semakin kecil indeks biasnya, seperti gambar tadi ya, grafik tadi ya. Nah, ini. Secara umum sih begitu ya. Secara umum itu ya. Ya itu kan sesuai teori ya. Cuma tidak bisa menggunakan rumus sederhana apa itu. Pakai rumus N sama dengan akar KE ya. Karena kalau pakai rumus itu ya ini kan aneh kan itu ya. Kalau menggunakan rumus sederhana N sama dengan akar KE, masa ada indeks bias kurang dari 1 kan ya ini. Indeks bias kurang dari 1, indeks bias kan itu kan secara fisika itu kan tidak masuk akal ya. Indeks bias itu harus apa? Paling kecil 1 ya. Atau lebih besar ya. Nah itu gambarannya seperti itu ya. Kayaknya ini slide terakhir ini ya, sudah selesai ya. Oke, mungkin ada pertanyaan ya terkait materi tentang ini ya, gelombang cahaya ini ya. Ada pertanyaan barangkali? Nggak ada? Nggak ada pertanyaan? Mungkin kalian tanya mungkin ya, dari mana hubungan dispersi ini? Ini dari teori ya. Dari teori resonansi muatan listrik ya di dalam gelombang elektromagnetik ya. Nanti ada pembahasan tersendiri lah, tapi di kuliah medan elektromagnetik ini ya. Ini kan teori resonansi ya. Elektron ya atau muatan listrik di dalam medan elektromagnetik yang berubah-ubah atau di dalam gelombang elektromagnetik. Ini pun hanya berlaku untuk medium yang sederhana ya. Biasanya itu gas ya. Ya berupa molekul-molekul gas. Tapi kalau di dalam zat padat ya resonansinya enggak sederhana itu, kan ada efek dari ini medan listrik dan magnet yang dihasilkan oleh tetangganya ya, kan lebih rapat kalau di dalam zat cair dan zat padat ya.
Jadi nggak bisa kita abaikan efek yang ditimbulkan oleh molekul-molekul sekitarnya, molekul-molekul tetangganya. Tapi kalau di dalam gas kan boleh kita abaikannya. Efek-efek dari medan listrik dan medan magnet oleh atom-atom sekitar itu bisa kita abaikan sehingga menjadi sederhana kan itu ya. Makanya kan kalau zat padat dan zat cair kan nyimpangnya sangat mencolok ya. Seperti yang tadi terlihat di mana tadi? Di yang tabel tadi ini ya, tabel mana ini? Tabel ini ya. Nah, ini kan perbedaannya kan sangat mencolok ya. Bensinnya masih oke ya. Tapi begitu air lah sudah jauh kan. 8,96 sama 1,33 kan sangat perbedaannya kan sangat mencolok ya ini. Alkohol atau etanol lah 5 sama 1, kan sudah menyimpang jauh kan itu ya. Karena ada tadi efek-efek dari molekul-molekul yang berada di dekatnya itu harus kita perhitungkan ya. Dan tentunya perhitungannya menjadi lebih kompleks ya, jadi lebih rumit ya, nggak sederhana seperti dalam gas gitu ya. Gas ideal lah istilahnya kalau di kimia itu ya. Kalau gas yang mampat ya nanti ada pengaruh juga ya. Ada juga pengaruh dari molekul-molekul sekitar ya, gas yang dimampatkan itu. Tapi kalau gas ideal kan gas yang jarak antar molekulnya itu boleh dikatakan cukup jauh ya dibandingkan dengan ukuran dari molekulnya. Sehingga efek dari tetangganya ya itu bisa diabaikan. Ya, nggak ada pertanyaan tadi ini kalian. Nggak ada pertanyaan. Belum ada, Pak. Belum ada ya? Sebenarnya cukup bingung, Pak. Cuman Ya, nggak apa-apa, nggak apa. bingung juga Ngomong mau aja. ditanya apa. Bingungnya di mana? Apa yang dibingungkan? Apa yang apa ya istilahnya yang ada di benak kalian tanyakan aja. Letak bingungnya di mana, Daniel? Kalau saya Pak, saya Ya. terutama tuh kalau saya itu yang slide ke-6 itu light in Slide bulk ke-6 ya. matter. Ini ya. Iya, sama yang tadi itu yang pertama, Pak. Saya bingung yang itu, cuman saya juga bingung nanyainnya gimana, Antara Pak. yang ini ya, Daniel ya, yang halaman 6 ini ya, sama apa tadi, Daniel? 6 sama? Sama yang slide ke-3, ke-4 itu saya masih banyak yang bingung, Pak. Cuman saya juga bingung nanya apa. Ketiga sama keempat ini ya. Ya, ini ya, Daniel ya. Saya kalau yang slide yang 4 saya cuma nggak ngerti, Pak. Yang persamaan yang paling bawah tuh tadi ada yang Bapak bilang itu saya kurang nangkep. Yang kalau yang C Yang itu bawah ini ya. mengandung apa itu saya nggak nangkep, Pak. Oke. Iya, memang saya katakan ya, di slide ini kebanyakan kan loncat ya. Sebenarnya kan loncat, langsung ke sini kan. Apa itu? Wave equation kan ini ya. Sebenarnya ini ada ceritanya ini, Daniel ya. Dan juga yang lainnya ya. Sebenarnya kenapa kok jadi gini, ini ada ceritanya. Cuma masalahnya kan kalian belum mendapat perkuliahan tentang medan elektromagnetik kan ya. Kan kalian semester 4 kan ini kan ya. Benar nggak? Iya, Pak. Iya, Ya. Pak. Padahal mata kuliah medan elektromagnetik semester berapa itu? Medan kalau semester 5-6 kalau nggak salah ya. Terlima, Pak. Iya, saya aja ngajar itu kok. Saya juga ngajar itu kok. Saya juga ngajar mata kuliah medan elektromagnetik semester. Iya. Jadi kenapa kok loncat? Karena kalian belum dapat ini mata kuliah medan elektromagnetik. Tapi nanti di sana dibahas lagi ya. Kenapa kok begini ya? Ada pembahasan sendiri ya. Ya mulai dari itu hukum Faraday, terus nanti hipotesis Maxwell sehingga muncul samaan gelombang gitu ya. Jadi istilahnya di sini langsung to the point gitu ya. Istilahnya apa ya? Ujuk-ujuk gitu ya. Bahasa Jawanya itu ujuk-ujuk tiba-tiba gitu ya. Jadi tanpa tahu ceritanya gitu ya. Jadi sebenarnya ada ceritanya kan. Tapi tadi kan saya singgung sedikit ya. Ceritanya kan berasal dari pertama kan hukum Faraday tadi ya. Kan kalian tahu hukum Faraday itu mengatakan bahwa perubahan medan magnet menghasilkan medan listrik kan begitu ya.
Lalu kemudian Maxwell melengkapinya kan. Maxwell menambahkan bahwa perubahan medan listrik juga menghasilkan medan magnet. Ya. Kemudian medan magnet tadi karena berubah nanti menghasilkan medan listrik lagi gitu ya. Jadi berulang. Nah, berulang itu yang merupakan sebuah bentuk dari gelombang ya. Jadi gelombang elektromagnetik itu ya prosesnya seperti itu ya. Jadi ada medan magnet yang berubah, nanti medan magnet yang berubah ini menghasilkan medan magnet yang berubah. Medan magnet yang berubah ini menghasilkan medan magnet yang berubah. Menghasilkan medan listrik lagi, medan magnet itu. Itu merambat di dalam ruang ya. Baik ruang berisi media maupun ruang hampa ya. Itu ada nanti ada pembahasannya di medan elektromagnetik. Cuma karena kalian belum dapat itu ya langsung to the point ini ya, langsung ini gitu ya. Ya, dan nanti peninjauannya nanti kita bisa menggunakan listrik, bisa menggunakan magnet. Ini kan cuma pilihan ya. Gunakan medan listrik sama medan magnet. Kira-kira nangkep ya semuanya ya sama Daniel ya. Jadi saya menyadari kalian bingungnya itu gimana karena tiba-tiba muncul ini kan itu ya. Dari mana kan itu ya. Nah, untuk ceritanya ya nanti ada di mata kuliah medan elektromagnetik gitu. Gitu Daniel. Terkait penjelasan saya tadi ya. Nah, terus kemudian kalau yang tadi Daniel persamaan 4, ini sebenarnya persamaan 4 ini penguraian ini Daniel ya. Jadi intinya sih gini, kan kalian tahu vektor itu punya 3 komponen ini kan. E ya. Baik E maupun B itu kan vektor. Berarti kan punya 3 komponen ya. E punya komponen EX, EY, EZ kan gitu ya. B juga itu punya komponen BX, BY, BZ sehingga kalau ini kan persamaan vektor ya. Kalau persamaan vektor ini saya uraikan dalam komponennya nanti jadi yang ditulis di sini nih Daniel ya sama yang lainnya juga kan ini kan. Nilai ya. Ini. Jadi ini komponen X, ini komponen Y, komponen Z ya. Jadi kalau operator del kan kalian sudah tahu ya. Sebentar. Sudah, Pak. Kalian apa sih? Del kuadrat itu apa sih artinya nih? Masih ingat nggak ini? Del kuadrat itu namanya apa? Laplacian, Pak. Ya benar, Laplacian. Masih ingat kan? Laplacian ini ya. Laplacian ya. Jadi Laplacian ini. Jadi Laplacian E. Kalau dalam Laplacian kalau ditulis dalam koordinat Kartesian kan begini kan Laplacian ini ya. Laplacian dalam Kartesian ini ya. Nah, ini kan Laplacian dalam Kartesian ini ya. Di Fismat kan itu ya. Jadi itu sih. Nanti kalau di bola ya agak rumit dikit lah kalau di bola ya. Tapi prinsipnya itu ini Laplacian benar sekali. Ya. Jadi ini adalah untuk komponen X-nya, komponen Y-nya, komponen Z-nya gitu loh. Nah, lalu kita hubungkan dengan persamaan gelombang secara umum ya. Jadi persamaan gelombang secara umum itu maksudnya itu gelombang apapun gitu ya. Kan kalau mata kuliah gelombang di semester berapa nih kalian? Semester kemarin, Pak. Semester kemarin ya. Kan ada persamaan kayak gini ya. Benar nggak? Ada, Pak. Ada ya kayak gitu kan persamaan gelombang. Iya. Jadi itu persamaan gelombang secara umum ya. Baik itu gelombang mekanik maupun gelombang elektromagnetik. Di sini kan kalau gelombang mekanik kan menyatakan simpangan ini ya. Ya, simpangan benda kan itu ya. Ya, apa ini namanya tadi? Apa tadi? V ya tadi ya. V ini kan menyatakan simpangan. Tapi kalau gelombang elektromagnetik dia menyatakan apa? Medan listriknya atau medan magnetnya. Ya ini kan. Medan listrik atau medan magnetnya ya. Baik itu komponen X, komponen Y kan. Ini kan per komponen ini ya. Ini kan medan listrik komponen E kan itu kan. Jadi V ini bisa menyatakan EX, bisa menyatakan EY, bisa menyatakan EZ. Atau kalau dalam magnet bisa juga menyatakan BX, bisa menyatakan BY, bisa menyatakan BZ. V ini loh. Jadi V ini kalau gelombang elektromagnetik bisa 6 kemungkinan ya. 6 kemungkinan ya. Yaitu apa? Tiga kemungkinan komponen untuk medan listrik dan 3 kemungkinan komponen untuk medan magnet gitu ya. Tapi kalau gelombang mekanik kan ya, kalau gelombang mekanik
Misalkan katakanlah simpangan, ya berarti kan cuma satu aja kan, satu macam kan simpangan ya. Gitu. Jadi ini sebetulnya adalah penguraiannya ya, penguraian dari persamaan gelombang ini dalam medan listrik dan medan magnet ya ke komponen-komponennya masing-masing gitu ya. Nah itu. Terus kemudian tadi yang Daniel tanyakan terkait dengan ini ya. Nah, kalau ini bahasanya terkait dengan ini, dengan apa itu, dengan cepat rambat ya. Jadi gini loh. Kalau yang dibahas di sini kan ini loh, yang di slide ini kan ruang hampa. Tahu dari mana ruang hampa? Soalnya pakai ini loh. Pakai epsilon 0, mu 0 ini. Coba kalian cermati kan semuanya pakai ini kan. Epsilon 0, mu 0. Epsilon 0, mu 0 ya. Epsilon 0, mu 0 ya. Berarti ini adalah perumusan untuk di ruang hampa ini. Nah, bagaimana kalau tidak di ruang hampa ini? Maksudnya ceritanya gitu ya. Jadi kalau dia di dalam ini, di dalam bak mater maksudnya medium ya. Bak mater maksudnya medium ya. Dalam medium, tidak di ruang hampa. Ya persamaannya sama kayak ini. Sama kayak, cuma perbedaannya nolnya dihilangkan gitu loh. Jadi jangan menulis epsilon 0, mu 0, tapi tulis saja epsilon mu tambah 0. 0 itu artinya ruang hampa. Nah itu maksudnya itu. Jadi nanti persamaannya ya kayak ini ya. Ini listriknya. Bedanya hanya masalah ini, penulisan ininya loh ya. Jadi ini ditulis apa? Epsilon mu. Ini juga gitu, epsilon mu. Ini juga ya. Epsilon mu. Otomatis kalau saya menggunakan epsilon mu kan hasilnya tidak sama dengan 3 kali 10 pada 8 ya. Tapi angkanya lain selain ini kan. Dan biasanya angkanya itu lebih kecil dari ini. Kenapa? Ya tadi karena penjelasannya karena ini tadi ya. Terkait ini tadi. Biasanya itu di dalam media itu apa? Permitivitasnya lebih tinggi dari ruang hampa. Permeabilitasnya lebih tinggi dari ruang hampa ya. Terutama untuk bahan magnet ya, tapi kalau bahan-bahan dielektrik biasa ya, bahan-bahan biasa itu mu-nya sama dengan mu ruang hampa. Yang beda hanya masalah epsilonnya ya. Epsilonnya lebih tinggi dari epsilon ruang hampa. Seperti itu Daniel ya, penjelasan saya dengan yang tadi Daniel tanyakan tadi ya. Jadi pembahasannya langsung to the point gitu ya. Ini yang mungkin membuat kalian tidak tahu ya, tidak tahu dan kenapa kok tiba-tiba begitu ya? Kan harusnya kan ada ininya ya, ada alur ceritanya ya. Tapi alur ceritanya tidak saya sampaikan di mata kuliah ini karena ada mata kuliah tersendiri nanti ya di medan elektromagnetik. Itu pun di bagian akhir ya. Jadi jangan dikira pembahasannya di bagian awal, di bagian akhir dari babnya ya. Soalnya pembahasan pertama kan biasanya kan medan listriknya dulu ya. Medan magnetnya dulu, baru di bagian berikutnya baru masuk gelombang elektromagnetik gitu. Ada lagi barangkali selain tadi yang Daniel tanyakan tadi ya? Ada? Saya mau tanya Pak. Ya, Octavia gimana? Octavia ya benar ya? Iya Pak. Ya gimana Octavia? Gitu. Yang di slide ke-6 yang persamaan si per V itu, jadi kalau si itu kan cepat rambat dalam media ya Pak ya. Berarti yang 6 ya? Octavia, ini 6 apa? Yang ini bukan? Iya, yang ini. Iya, yang apanya itu? Kalau yang C itu kan cepat rambat dalam media ya Pak, benar ya Pak? C itu ruang hampa. Oh, C itu ruang hampa. C itu cepat rambat gelombang elektromagnetik dalam ruang hampa. Yang V itu di dalam media. Oh, saya kebalik. Ya. Iya Pak. Nah, jadi C itu ruang hampa, V itu media. Meskipun tadi ini juga agak mengecoh ini tadi lemah tadi. Ini kan mengecoh ini yang tadi ya Mas. Yang slide 4. Iya, yang slide sebelumnya kan mengecoh kan ini ya. Loh.
Itu loh, ini Iya. kan ngeco kan itu ya. Mengeco sebetulnya ini. Tapi diralat di bagian bawahnya ini ya. Ini ngeco ini karena harusnya ini ya menggunakan V lah. Soalnya pakai 0 gitu ya. Jadi gini loh. Kalau V itu kan sama dengan apa? 1/akar epsilon kali mu ya. Kalau C baru ini 1/akar epsilon 0 mu 0 ya. Ya ini juga membuat bingung ini ya. Ya. Jadi saya inilah saya beri penjelasan tambahan lah. Jadi V itu maksudnya adalah cepat rambat gelombang elektromagnetik di dalam media. Jadi jangan menggunakan 0 lah. Kalau yang C itu baru apa itu? Cepat rambat gelombang elektromagnetik dalam ruang hampa ya. Jadi menggunakan apa? Epsilon 0 sama mu 0. Gitu ya Octavia ya. Saya inilah. Iya, Pak. Ada lagi pertanyaan Octavia? Tidak, Pak. Tadi mau konfirmasi itu aja, Ya, soalnya saya ya. bingung. Ya, nggak salah. Kalian bingung juga nggak salah. Soalnya di sini ada apa itu penjelasan yang ngeco, mengecohkan kan itu ya. Ya, Tapi Pak. Terima kasih, Pak. Ya, tapi sudah saya ralat ya. Ini jadi loh. C itu terkait dengan ini kan, seper ini kan, C kan seper ini kan ya, seper akar epsilon. Sementara P kan sepernya ini kan ya. Soalnya seper jadi dibalik kan. Kalau seper kan misalkan ini, seper A dibagi seper B, kan sama dengan B per A gitu ya. Kan gitu ya. Seper A, Iya. seper A, ya kayak gitulah. Nah, jadi gitu kan. Ada lagi barangkali? Ya, masih ada waktu 15 menitan lah. Nggak ada lah. Oke. Permisi Pak. Ya silakan, Daniel. Terakhir Daniel Pak, ini saya ya. baru kepikiran. Untuk yang persamaan yang tadi itu Pak, itu cuman Persamaannya apa, bisa Daniel? dipakai Persamaannya yang slide awal Pak. Slide awal ya, slide awal ya. Yang Itu ini ya cuman Daniel. untuk ruang vakum doang ya Pak, untuk ruang hampa ya. Iya, saya pakai 0 kan ya. Jadi ini benar yang dikatakan Daniel. Ini adalah gelombang elektromagnetik dalam ruang hampa. Kenapa? Karena pakai ini, pakai apa itu? Epsilon 0, mu 0 kan itu ya. Tapi kalau ini saya ganti dengan epsilon mu berarti kan gelombang elektromagnetik di dalam media kan ya, di dalam tadi bak mater tadi ya. Dalam media ya. Jadi berarti persamaan itu juga valid untuk yang dalam media ya Pak, bukan ya, untuk pokoknya ruang hampa doang. benar-benar. Pokoknya asalkan nolnya dibuang itu kan, Daniel. 0 itu artinya hampa terima ya. kasih, Pak. Ya. Yang lainnya lagi? Atau sudah cukup ya? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akhiri aja ya pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama